Pada segmen kali ini, kita akan menyelesaikan persamaan diferensial order 1 untuk persamaan eksak. Penyelesaian persamaan diferensial eksak hanya bisa dilakukan apabila tipe persamaan diferensial tersebut adalah merupakan tipe persamaan diferensial eksak. Oleh karena itu, sebelum menyelesaikan persamaan diferensial, Anda harus memahami jika persamaan itu adalah persamaan eksak ataukah bukan. Itu adalah langkah pertama yang harus Anda lakukan. Caranya seperti apa? Ya, katakanlah saya memiliki suatu persamaan diferensial orde 1, yaitu adalah M sebagai fungsi dari X dan Y yang telah diturunkan terhadap X ditambah dengan N yang telah diturunkan terhadap Y sebagai fungsi X dan Y juga yang sama dengan 0. Ya. Dikatakan eksak itu apabila ruas kiri dari persamaan tersebut merupakan bentuk dari diferensial total atau diferensial eksak dari suatu fungsi psi, ya, yang merupakan fungsi dari variabel X dan Y, dan turunan dari psi tersebut itu adalah sama dengan 0. Ya. Jadi di sini Anda memiliki persyaratan bahwa nanti turunan dari psi itu adalah sama dengan 0, ya, dan bentuk ini harus merupakan bentuk turunan diferensial total dari psi. Ya, inti dari metode eksak ini adalah sebenarnya kita mencari apakah fungsi psi tersebut. Ya. Sebelum mencapai atau mendapatkan fungsi psi, apa yang kita harus lakukan itu adalah kita akan menguji terlebih dahulu apakah persamaan itu membentuk persamaan eksak ataukah bukan. Caranya itu adalah perhatikan bahwa di dalam persamaan sebelumnya kita memiliki fungsi M yang telah diturunkan terhadap X dan fungsi N yang diturunkan terhadap Y. Apabila fungsi M ini kita turunkan lanjut dengan terhadap variabel Y-nya, dan fungsi N yang telah diturunkan terhadap Y kita turunkan lanjut terhadap variabel X-nya, dan bernilai sama, maka persamaan diferensial tersebut adalah merupakan persamaan diferensial eksak. Jadi eksak di sini, ya, apabila fungsi N kita turunkan berseberangan, kalau sebelumnya kita turunkan terhadap nilai X, Y, kita turunkan sekarang terhadap X, dan fungsi M yang sebelumnya itu diturunkan terhadap X, dan sekarang kita turunkan terhadap nilai Y, harus bernilai sama. Ya. Apabila tidak sama, maka bentuk persamaan tersebut bukan bentuk persamaan eksak, dan kita tidak bisa menggunakan metode ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Untuk semakin memperdalam penyelesaian persamaan diferensial dengan metode eksak, coba perhatikan kasus berikut ini. Saya memiliki persamaan diferensial, di mana sudah saya kelompokkan bagian yang diturunkan terhadap X dan bagian yang diturunkan terhadap Y, yaitu 2XY kuadrat ditambah dengan 2 dx ditambah dengan 2x kuadrat Y ditambah 4y dy yang sama dengan 0. Jadi untuk ruas yang di sebelah sini, ini sudah diturunkan terhadap X, dan untuk ruas yang di sebelah kanannya, di sebelah kanan tanda tambah, itu sudah diturunkan terhadap Y-nya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Katakanlah persamaan 2x y pangkat 2 ditambah 2 ini adalah sama dengan M, sedangkan 2x kuadrat y ditambah 4y ini adalah sama dengan N. Untuk di bagian yang M, ini sudah diturunkan terhadap X-nya, maka apa yang kita lakukan itu adalah kita turunkan terhadap Y. Sedemikian hingga kita dapat turunan dari fungsi M terhadap Y-nya itu adalah sama dengan 4XY. Di sisi yang lain, di mana N itu sudah kita turunkan terhadap Y-nya, selanjutnya N ini kita turunkan terhadap X.
Jadi kalau 2x kuadrat Y ditambah dengan 4Y kita turunkan terhadap X-nya, maka kita akan mendapatkan 4XY. Turunan M terhadap Y dan turunan X terhadap Y ternyata memiliki nilai yang sama. Karena itu, persamaan ini bisa disebut sebagai persamaan diferensial eksak. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah bentuk persamaan yang kita miliki itu adalah bentuk persamaan diferensial eksak yang selanjutnya kita harus mencari fungsi utama psi-nya. Untuk mendapatkan fungsi psi, apa yang kita lakukan? Kita ambil salah satu dari fungsi m atau kan n. Di dalam contoh ini kita gunakan fungsi m, di mana fungsi m itu adalah sebenarnya hasil penurunan dari fungsi utama phi terhadap x. Di mana nilainya itu adalah 2xy pangkat 2 ditambahkan dengan 2. Selanjutnya, kita integrasikan terhadap x. Karena psi ini sudah diturunkan terhadap x, maka untuk mendapatkan psi, maka persamaan m ini harus kita integrasikan terhadap x. Sedemikian hingga saya mendapatkan nilai persamaan psi itu adalah sama dengan x kuadrat dikalikan y kuadrat ditambah 2x ditambah dengan suatu fungsi, di mana ini juga nanti akan kita cari, yaitu adalah merupakan fungsi y. Langkah selanjutnya itu adalah kita harus mengetahui apa itu fungsi y. Caranya itu adalah fungsi psi yang sudah kita dapatkan ini kita turunkan terhadap y. Sedemikian hingga kita dapatkan 2x kuadrat dikalikan y ditambah dengan df fungsi y dibagi dengan dy. Yang notabene ini harus sama dengan fungsi n. Kenapa harus sama dengan fungsi n? Karena kalau kita lihat ke persamaan sebelumnya, ya, hasil turunan dari psi terhadap y itu adalah merupakan fungsi n. Karena nilainya sama dengan sebagai fungsi n, kita dapat susun persamaan ini, gitu ya. 2x kuadrat y ditambah dengan df sebagai fungsi y dibagi dengan dy itu adalah sama dengan 2x kuadrat y ditambah dengan 4y. Anda perhatikan bahwa 2x kuadrat y ditambah 4y atau fungsi di sebelah kanan tanda sama dengan ini sebenarnya sama adalah dari fungsi n. Oleh karena itu, dari persamaan ini kita bisa dapatkan bahwa df dibagi dengan dy itu adalah sama dengan 4y. Sedemikian hingga kalau seandainya kita bisa integrasikan terhadap y, maka fungsi y itu adalah sama dengan 2y kuadrat ditambah dengan suatu konstanta. Di sini. Ya. Nah, fungsi ini akan saya gunakan untuk mensubstitusi fungsi yang mengandung fungsi fy, sedemikian hingga dari fungsi yang sebelumnya saya dapatkan, psi itu adalah sama dengan x kuadrat dikalikan y kuadrat ditambah 2x ditambah 2y kuadrat ditambahkan dengan konstanta. Dari syarat yang digunakan bahwa turunan psi itu harus sama dengan 0, maka kita bisa integrasikan bahwa psi itu adalah sama dengan suatu konstanta. Ini bisa kita substitusikan dalam sini, ya, sedemikian hingga kita akan peroleh x kuadrat dikalikan y kuadrat ditambah 2x ditambah dengan 2y kuadrat itu adalah sama dengan konstanta 1 dikurangi dengan konstanta 2. Konstanta 1 kita dapatkan dari integrasi d psi sama dengan 0 sehingga kita dapat psi sama dengan C1. Sedangkan C2 ini adalah kita dapatkan dari kita mengintegrasikan df terhadap y. Sedemikian hingga persamaan ini
kita bisa susun ulang ya menjadi y kuadrat dikalikan dengan x kuadrat ditambah 2 sama dengan k dikurangi 2x. Sehingga solusi dari persamaan diferensial tadi itu adalah y sama dengan plus minus akar k dikurangi 2x dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 2. Demikian untuk metode penyelesaian persamaan diferensial eksak. Terima kasih.